Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Di pembahasan terakhir yang kita bahas adalah tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. InsyaAllah subuh hari ini yang akan kita bahas adalah bab fi zikri abwabi jahannam wa ma jaa fiha. Pembahasan tentang gambaran umum tentang neraka. Jadi yang akan kita bahas subuh hari ini adalah tentang gambaran umum tentang neraka. Penulis rahimahullah ta'ala membawakan banyak ayat tentang ciri-ciri dari neraka itu, Bapak Ibu, sebagai gambaran umum dari neraka secara keseluruhan. Yang pertama, Allah SWT berbicara tentang api neraka, model dari api yang ada di dalam neraka nanti ini. Yang pertama, Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 15-16. Kita bacakan saja langsung Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innaha lazza. Sungguh api neraka itu lazza, bergejolak. Jadi api neraka itu nanti bergejolak. Dia berkobar dengan kobaran yang sangat dahsyat. Itu gambaran tentang api yang ada di dalam neraka. Nazza'atan lisyawa. Kemudian api tadi mengelupaskan kulit-kulit. Baru saja tersentuh oleh api tadi, langsung kemudian kulit itu kemudian mengelupas. Berarti sama je api dunia, tidak Bapak Ibu? Sama ya? Kalau api dunia terkena langsung terkelupas Bapak Ibu? Langsung ya? Nah, perlu kita ingat di sini Bapak Ibu bahwa keadaan manusia nanti di akhirat itu berbeda dengan keadaan mereka ketika di dunia. Kalau ketika di dunia kita ini badannya itu seperti yang sekarang itu Bapak Ibu, tapi kalau nanti di akhirat badan kita itu jauh lebih kuat dibandingkan ketika kita di dunia. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan gigi orang nanti sebesar gunung. Jadi manusia ini nanti di akhirat itu diberikan kekuatan-kekuatan yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Bapak Ibu, orang dalam perjalanan akhirat di padang mahsyar itu mereka tidak makan, tidak minum, tapi mesti bisa bertahan hidup. Artinya di sini bahwa manusia di akhirat itu berbeda keadaannya ketika dia di dunia.
Awak tidak makan selama 40 hari, mati. Tidak minum selama 3 hari berturut-turut, ya mati. Tapi kalau nanti di akhirat, Allah SWT memberikan kelebihan-kelebihan, memberikan bobot badan yang sangat-sangat maksimal, sehingga nanti sangat-sangat jauh perbedaannya dengan ketika di dunia. Nah, termasuk nanti kulit manusia ini, ketika nanti di akhirat itu tabahnya berbeda dengan kulit selama di dunia. Nah, kata Allah SWT, api yang ada nanti di akhirat nazza'atan lisyawa. Walaupun kulit manusia itu sangat tebal nanti di akhirat, tapi ketika tersentuh oleh api neraka Jahannam, api neraka yang ada di neraka nanti, maka api itu kemudian mengelupaskan kulit-kulitnya. Jadi tetap berbeda, tidak sama ya Bapak. Kalau api di dunia mengelupaskan kulit di dunia, tapi kalau api di akhirat dia mengelupaskan kulit yang ada di akhirat. Kemudian yang kedua, gambaran tentang api neraka ini dalam surat Al-Muddatsir ayat 17. Ayat 27, 28. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 27, 28. Ayat 27, 28. Atau ibu-ibu ada yang ingin membaca? Dua tujuh delapan. Atau untuk karena ayat-ayatnya banyak di situ Bapak, barangkali ambil sajalah Bapak, ayat-ayatnya banyak. Kalau dicari satu persatu nampaknya agak lama juga seperti. Nah, di ayat yang ke-27, 28 tentang api neraka di sini disebutkan, wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian apa itu neraka Saqar? Satu neraka nanti di akhirat. Gambaran apinya itu adalah la tubki wa la tazar. Api itu tidak mengekalkan seseorang, wa la tazar, dan tidak membiarkan orang hidup. Artinya api ini mematikan. Api ini mematikan. Jadi kalau yang pertama api itu adalah api yang bergejolak, api yang berkobar-kobar. Yang kedua, gambaran tentang api ini adalah api yang ketika masuk orang ke dalamnya Bapak, maka kemudian api ini mematikan orang-orang yang ada di dalam tadi. Tapi kalau mereka itu sudah mati, apakah kemudian mati selama-lamanya Bapak? Orang neraka? Jawabannya tidak. Dihidupkan balik. Jadi mereka mati kemudian dihidupkan lagi. Itu api yang ada nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, gambaran tentang api neraka ini dalam surat Al-Qari'ah ayat 10 dan ke-11. Allah SWT mengatakan narun hamiyah, api yang sangat panas. Api tentunya panas. Tapi ketika Allah SWT menyebut api ini sangat panas, berarti api yang ada nanti di akhirat itu lebih panas dari api yang ada di dunia. Kalau dalam riwayat hadis yang lain kata Rasulullah SAW, api yang ada nanti di akhirat itu 70 kali lipat panasnya dibanding api yang ada di dunia. Makanya di sini kata Allah SWT, narun hamiyah,
Api yang sangat panas. Api itu memang biasanya sangat panas. Tapi ketika Allah SWT menyebutkan secara spesifik tentang api neraka itu sangat panas, berarti ada perbedaan antara api neraka dibandingkan api di dunia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, gambaran tentang api yang ada nanti di akhirat itu adalah dalam surat Al-Humazah ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Di mana kata Allah SWT, narullahil muqadah, api itu menyala-nyala, allati tattali'u alal afidah, yang ketika dia membakar, maka dia membakar sampai ke dalam hati seseorang, sampai ke dalam jantung seseorang. Jadi api itu sangat panas, api itu sangat sangat panas. Kemudian ketika api itu membakar, maka nanti dia membakar itu sampai ke jantung-jantung dari manusia. Saking panasnya api tersebut. Di dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, innan nara la ta'kulu ahlaha, sesungguhnya api neraka itu akan memakan penduduknya, hatta iza tala'at ala afidatihim intahat, sehingga sampai nanti api ini memakan ke jantung mereka, kemudian barulah api tadi berhenti memakan. Summa ta'udu kama kanat, kemudian orang tadi pulih seperti semula balik. Jadi api nanti cara kerjanya nanti di akhirat itu di neraka itu dia memakan seseorang mulai dari kulit sampai ke dalam jantungnya. Kemudian nanti setelah sampai menggosongkan sampai jantung itu dia kemudian dia biarkan dulu. Kemudian tumbuh lo balik, bangkit lo balik seperti semula orang tadi, sampai nanti dia punya kulit halus lo balik, baru kemudian dibakar lo balik. Jadi itu gambaran tentang cara kerja api di dalam neraka. Nah, model itu nanti api yang ada di dalam neraka. Itu yang ke-5, gambaran tentang api neraka. Kemudian yang ke-6, gambaran tentang api neraka itu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan kepada sa'ir. Sa'ir itu api yang sangat panas. Barangkali ini lebih kurang sama dengan hamiyah tadi ya. Sa'ira artinya sangat-sangat panas. Kemudian yang berikutnya tentang gambaran api ini Bapak Ibu. Surat An-Nisa ayat 10. Itu gambaran masih sama dengan hamiyah tadi barangkali, dengan poin yang ketiga, api ini sangat panas. Sa'ira artinya sangat panas. Nah, kemudian yang terakhir, gambaran tentang api dari neraka ini Bapak Ibu. Api itu nanti warnanya merah, atau apa warna api nanti di akhirat Bapak Ibu? Warna api nanti di akhirat itu warnanya merah atau seperti apa warnanya? Warna api nanti di dalam neraka itu adalah berwarna hitam. Jadi bukan dalam bentuk api di dunia yang warnanya merah, bukan. Dalam sebuah riwayat itu, dalam riwayat yang sahih dikatakan bahwa api yang hitam, api yang awal mulanya itu merah, kemudian dipanaskan selama 1000 tahun, nanti dia berubah menjadi warna putih. Dia saking panasnya nanti dia berwarna menjadi warna putih. Ketika api yang berwarna putih tadi dipanaskan lagi selama 1000 tahun, maka nanti dia berubah menjadi warna hitam. Dan itulah api yang ada nanti di akhirat. Jadi orang masuk neraka ke Bapak Ibu gelap. Karena api yang akan membakar mereka itu bukan api yang menerangkan. Kalau api di dunia barangkali namanya Bapak terang dengan api tadi karena warnanya itu adalah warna merah.
Tapi kalau api yang nanti ada di akhirat, itu apinya itu berwarna hitam. Makanya kata penulis rahimahullah taala di sini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala membuat satu bab dalam buku beliau. Itu judulnya itu adalah Zikru Zulmatin Nari wa Shiddatu Sawadiha. Beliau menulis satu bab dalam buku beliau, judulnya itu adalah tentang gelapnya neraka dan warna yang sangat hitam. Warna api yang sangat hitam. Jadi ini gambaran tentang api neraka. Allah SWT kalau sebagai dalil dari Al-Qur'annya, itu ada tafsiran dari para ulama, itu diambil dari dalam surat Yunus ayat yang ke-27. Sebagai dalil bahwa kalau tadi dari hadis yang kita bacakan tentang gelapnya api yang ada nanti di akhirat. Nah, kalau sekarang dalil dari Al-Quran tentang gelapnya api yang ada di dalam neraka. Dalam surat Yunus ayat yang ke-27. Kata Allah SWT, Bapak Ibu, "Wallazina kasabus sayyiati", dan orang-orang yang melakukan keburukan, "jazaa'u sayyi'atin bimisliha", dia akan dibalas keburukannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. "Wa tarhaquhum zillatan ma lahum minallahi min asim", mereka akan dihinakan nanti di akhirat dan tidak mendapatkan pelindung kecuali Allah SWT. "Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima", nanti seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Nah, berarti di sini kata para ulama, sebahagian para ulama, di antaranya adalah Imam Ibn Rajab dalam hal ini, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa neraka itu gelap. Kenapa gelap? Karena api yang ada di dalam neraka itu berwarna hitam, sangat-sangat hitam. Sehingga nanti neraka itu bukan seperti yang dibayangkan di film-film atau di gambar-gambar orang membuat api neraka itu warnanya merah. Bukan itu, api neraka bukan seperti itu. Api neraka itu nanti berwarna hitam. Sehingga orang yang masuk ke dalam neraka itu bisa dibayangkan tidak ada cahaya sedikit pun. Karena mereka ketika di dunia gelap dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, maka nanti dibalas dengan kegelapan, plus yang menemani yaitu adalah api yang sangat panas. Ini tentang api yang ada nanti di akhirat. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat di atas, ayat yang tadi kita bacakan, kata Ubay bin Ka'ab, ini di antara sahabat Rasulullah SAW, "Fahuwa yataqallabu fi khamsi minaz zulami", orang nanti di akhirat itu atau orang-orang yang akan masuk di neraka ini adalah orang-orang yang selalu berada dalam kegelapan. Di dunia dia gelap, di akhirat dia gelap. "Kalamuhu zulmatun", kalau dia berbicara, pembicaraan itu kegelapan, artinya tidak ada kebenaran itu. Isinya adalah kebencian, isinya fitnah memfitnah, isinya gibah, isinya caci maki, isinya penuh dengan dusta, isinya penuh dengan kebohongan. Zulmah fi kalamihi, orang yang selalu berbicara dan pembicaranya itu gelap. Wa amaluhu zulmah, kemudian pekerjaan perbuatannya juga gelap. Yang dilakukan oleh orang tadi sebelum dia masuk ke dalam neraka yang gelap, ketika di dunia perbuatan mereka juga penuh dengan kegelapan. Perangai mereka isinya adalah kemaksiatan kepada Allah SWT. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Madkhaluhu zulmatun", kemudian tempat masuknya adalah gelap. "Wa makhrajuhu zulmatun", tempat keluarnya adalah gelap dan juga kembali kepada kegelapan, yaitu ke dalam api neraka. Jadi ini gambaran manusia ketika kenapa mereka masuk ke dalam kegelapan yang ada dalam api neraka itu Bapak, karena memang semenjak dia hidup dia penuh dengan kegelapan.
Ketika keluar dari dunia, dia mati dalam keadaan gelap. Ketika dibangkitkan nanti di akhirat, dia bangkit dalam keadaan gelap. Sehingga nanti pada akhirnya mereka berakhir bermuara pada sebuah kegelapan, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran baru tentang apinya. Itu yang pertama, gambaran tentang api yang ada di neraka. Kemudian yang kedua, gambaran neraka yang berikutnya Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi gambaran tentang apinya. Kalau sekarang gambaran yang lain selain dari api yang ada di dalam neraka. Gambaran yang lain itu bahwa di neraka itu nanti ada rantai-rantai untuk mengikat mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka. Dan ini tambahan sebagai tambahan azab kepada penduduk neraka. Itu Allah SWT firmankan dalam surat Al-Mu'min ayat 71 sampai 72. Di sini penulis tidak menyebutkan ayatnya Bapak Ibu. Tapasuk kita cari bersama-sama ya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 71 sampai 72. Ketemu Bapak Ibu, Ibu-ibu? Iya, izil aglalu fi a'naqihim. Bisa ditolong dibacakan? Ya, 71 72 ya. Jadi dalam ayat tadi disebutkan al-aglalu. Al-agla itu artinya adalah rantai-rantai yang ada di dalam neraka. Jadi mereka yang masuk ke dalam neraka nanti di antara mereka yang masuk ke dalam neraka itu ada yang ditambah azabnya itu. Di samping mereka dibakar dengan api yang ada di neraka tadi, mereka kemudian dirantai pula. Dan itu menambah siksaan yang mereka rasakan nanti di akhir di dalam neraka tadi. Itu yang kedua ciri dari neraka atau ciri-ciri gambaran umum tentang neraka. Kemudian yang ketiga, ada juga neraka yang menyediakan tambahan azabnya itu Bapak, besi-besi untuk memukul. Besi-besi untuk memukul orang-orang yang masuk ke dalam neraka tadi. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 21. Dalam surat Al-Hajj ayat 21. Dalam surat Al-Hajj ayat 21, Allah SWT berfirman, "Walahum maqami'u min hadid." Dan bagi penduduk neraka itu ada azab yang lain. Bentuk azabnya itu Bapak, cambuk-cambuk dari besi. Nanti di neraka itu ada tambahan sebagai alat untuk penyiksaan yang ada di neraka. Itu adalah besi-besi yang disediakan. Ya nanti ada orang-orang tertentu yang ketika masuk ke dalam neraka itu Bapak, di samping dia dibakar dengan api yang ada di neraka, tapi mereka juga dicambuk dengan besi-besi yang sudah tersedia. Besi-besi yang sudah tersedia. Di antaranya nanti kalau tidak salah, orang yang mendapatkan cambukan dari besi ini adalah orang-orang yang ketika di dunia dia tidak mengerjakan sholat. Mereka itu dibakar nanti di api neraka
Kemudian yang berikutnya itu di samping mereka itu dibakar, mereka juga dicambuk oleh para malaikat yang ada di dalam neraka, Itu gambaran yang ketiga tentang neraka. Kemudian yang keempat, gambaran tentang neraka yang lain, bahan bakar neraka itu Bapak Ibu? Manusia, jin, kemudian bebatuan, itu menjadi bahan bakarnya. Menjadi bahan bakar dari api neraka itu adalah manusia, kemudian jin, kemudian bebatuan, itu bahan bakarnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24, ini sering kita baca barangkali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah." Takutlah kalian ke api neraka yang bahan bakunya, yang bahan bakarnya itu adalah an-nasu wal hijarah, manusia, bebatuan. Termasuk juga ke dalamnya adalah jin. Jadi manusia dan jin, kemudian batu-batu yang ada di dalam neraka itu nanti menambah kobaran dari api neraka. Jadi manusia ini nanti di akhirat juga termasuk bagian dari bahan bakar yang ada di dalam neraka. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam neraka tadi ada juga gambaran yang lain, itu adalah pakaian yang disediakan tapi pakaiannya dari api. Pakaiannya dari api. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 19. Dalam surat Al-Hajj ayat 19. Mau bacakan saja potongan dari ayat ini. Fallazina kafaru, maka orang-orang yang kafir ketika di dunia, qutti'at lahum siyabun, mereka nanti diberikan pakaian di akhirat nanti di dalam neraka, tapi pakaian tadi min narin, terbuat dari api. Coba bayangkan Bapak, pakaian tapi terbuat dari api. Itu kan tidak bisa dibayangkan. Tapi itulah yang akan terjadi nanti di akhirat. Jadi mereka akan diberikan pakaian, tapi pakaian ini ternyata tidak menenteramkan mereka sebagaimana pakaian di dunia, tapi justru pakaian itu menambah azab bagi mereka. Ketika mereka pakai, justru itu menambah penderitaan dari penduduk neraka tadi. Itu gambaran yang lain tentang neraka. Kemudian yang berikutnya Bapak, di neraka tadi ada juga disediakan pohon-pohon. Di samping besi, di samping rantai, di samping pakaian, ada juga disediakan pohon-pohon. Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 45. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syajarataz zakkum. Mohon maaf, ayat 43 sampai 45 ya. Ayat 43 sampai 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syajarataz zakkum, sesungguhnya pohon zakkum. Jadi ada satu pohon yang nanti akan diadakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nama pohon itu adalah az-zakkum. Nama pohon itu namanya pohon az-zakkum. Pohon az-zakkum ke Bapak Ibu, ta'amul asim, dia akan menjadi makanan bagi penduduk neraka, bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tapi ketika dimakan, kal muhli yawli fil butun, dia nanti mendidih. Ketika dimakan, dia mendidih dalam perut seseorang. Artinya makanan ini, jadi pakaian yang dari api, makanan yang diberikan diantaranya adalah dari az-zakkum.
Dia kira nanti az-zakum ini satu pohon, dia kira nanti bisa mendinginkan badan mereka, tapi ternyata ketika dimakan ternyata mendidihkan perut dan usus-usus mereka. Ini gambaran tentang pohon yang ada di dalam neraka. Kemudian berikutnya, minuman. Orang yang ada di neraka minum atau tidak Bapak Ibu? Minum ya. Itu dalilnya dalam surat Muhammad ayat 15. Dalam surat Muhammad ayat 15. Panjang ayatnya Bapak Ibu, tidak masalah, mau bacakan saja. Di penghujung ayat, kaman huwa khalidun finnari wasuku ma'an hamima. Dan mereka yang ada di neraka tadi diberikan air minum dengan air yang hamima, yang sangat panas, air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, yang ketika air ini diminum, maka air tadi memutus-mutus usus-usus mereka. Jadi makannya dari az-zakum, minumnya air mendidih, yang ketika diminum itu bukannya tambah dingin Bapak, tapi tambah menambah siksaan bagi mereka ketika di neraka tadi. Atau juga dalam surat An-Naba ayat 24 sampai ayat 25. Surat An-Naba, surat Amma Yatasa'alun ayat 24 sampai 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau di ayat 24, la yazukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka di dalam neraka itu tidak bisa merasakan dingin, tidak juga minum yang sebenarnya minum. Orang minum itu biasanya untuk melepaskan dahaga, itu di dalam neraka tidak ada. Kalaupun ada minum, illa hamiman wa ghassaqa. Yang mereka minum itu adalah hamim, air yang sangat panas, kemudian ghassaqa. Makna ghassaqa Bapak Ibu? Sebentar. Ghassaqa, mohon maaf, nanah. Jadi ini gambaran minuman para penduduk neraka. Mereka bisa minum, tapi sebenarnya itu bukan minum. Karena fungsi dari minum itu sebenarnya supaya hilang dahaga. Kalau orang sedang kepanasan bisa jadi tawar, kan begitu. Tapi orang-orang di neraka, ketika mereka disediakan minum, maka minum ini menambah siksaan bagi mereka. Yang mereka minum itu adalah air yang sangat mendidih, dan kalaupun ada yang lainnya, mohon maaf, dalam bentuk nanah. Itu yang mereka minum nanti di akhir. Ustaz, kan orang neraka itulah tahu kalau air itu panas, air itu mendidih, air itu Bapak, tidak seperti air di dunia. Apakah mereka tetap minum Bapak Ibu? Mereka tetap minum atau tidak? Ya tetap diminum. Karena mereka saking panasnya api neraka tadi, dia mengira bahwa air-air yang ada itu akan menyejukkan mereka, maka kemudian diminum. Ternyata setelah mereka minum, mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi ini tentang minuman dari penduduk neraka. Kemudian berikutnya Bapak, ciri dari neraka yang lain, gambaran umum tentang neraka ini nanti tertutup. Itu dalam surat Al-Humazah ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Di ayat yang ke-8 dan yang ke-9 kata Allah Subhanahu wa taala, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya neraka itu muqsadah. Muqsadah itu artinya tertutup. Fi amadin mumaddada, dengan tiang-tiang yang dipanjangkan. Jadi neraka itu nanti tertutup.
Jadi orang-orang itu diazab nanti di dalamnya, sedangkan mereka itu dipastikan tidak akan ada yang bisa keluar karena neraka itu tertutup. Itu gambaran tentang neraka. Kemudian yang berikutnya Bapak, gambaran yang tentang neraka yang ke-9, neraka itu memiliki sumur-sumur. Neraka itu memiliki sumur, tapi sumur itu isinya api. Itu yang dimaksud dengan neraka jahanam. Jadi makna jahanam itu sebenarnya Bapak, jahanam itu artinya sebuah sumur yang sangat dalam. Jahanam itu artinya sekali lagi adalah sebuah sumur yang sangat dalam. Jadi ini neraka misalkan Bapak, neraka yang sangat luas. Dari neraka yang sangat luas tadi ternyata ada sumur-sumur di dalamnya. Nah, sumur inilah yang dimaksud dengan neraka jahanam. Dia yang paling dalam, dia yang paling gelap, dia yang paling lebih menyakitkan siksaan. Nah, itu namanya jahanam. Makanya kalau Bapak Ibu sering kita membaca dalam Al-Quran, naru jahannam, api jahannam, jahannam. Yang dimaksud dengan jahannam itu maksudnya adalah dari dataran api neraka itu Bapak, dari tempat neraka ini nanti dia memiliki sumur-sumur, nanti ada orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya dan azab itu jauh lebih mengerikan. Dan itu banyak dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Pokoknya kalau disebut sebagai jahannam berarti itu adalah sumur dari neraka. Itu jahannam. Kemudian yang berikutnya Bapak, ciri dari neraka ini adalah sangat luas. Neraka ini sangat luas. Itu dalilnya dalam surat Qaf ayat 30. Ayat 30. Dalam surat Qaf ayat 30. Neraka ini sangat luas. Surat yang ke-50 ya. Ayat 30. Kita bacakan Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma naqulu li jahannama", hari itu kami berfirman kepada Jahannam. Jahannam maksudnya neraka secara umum di sini. "Halim talati", apakah kalian sudah penuh isinya? Jadi setelah penduduk neraka itu dimasukkan ke semuanya ke dalam neraka itu Bapak, dan kita bisa membayangkan banyak orang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian neraka ini ditanya oleh Allah SWT dan dia bisa berbicara, "Halim talati", apakah kalian sudah penuh? Maka dia mengatakan, neraka ini mengatakan, "Wa taqulu", dan dia menjawab, "Hal min mazid", ya Allah masih ada enggak tambahannya? Jadi justru neraka ini nanti menantang siapa lagi yang akan masuk neraka? Datanglah kalian, karena kami atau neraka ini masih memiliki tempat yang sangat luas untuk menampung siapapun yang akan masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai sekali lagi, ketika orang-orang itu sudah dimasukkan semuanya ke dalam neraka tadi, ternyata masih sangat luas sehingga dia bertanya atau neraka ini bertanya, "Hal min mazid", masih ada enggak tambahan-tambahan yang lain? Kami masih luas. Berarti dalam ayat ini walaupun tidak disebutkan kata-kata luas, tapi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa neraka itu sangat luas. Kenapa sangat luas Bapak? Karena ketika seluruh manusia sudah dimasukkan ke dalamnya, dia masih meminta, masih ada enggak tambahan? Masih ada enggak tambahan? Artinya masih muat untuk yang lain-lain, masih muat. Kalau masih ada yang mau masuk, ya silahkan. Jadi neraka itu dari ayat ini walaupun tidak disebutkan secara secara eksplisit ya bahwa dia adalah luas, tapi pemahaman dari ayat ini bisa kita katakan bahwa neraka itu sangat luas. Para orang yang akan masuk neraka nanti Bapak Ibu, wallahu a'lam. Dari orang kafir saja bara banyaknya. Orang kafir kini itu misalkan kalau jumlah manusia itu 9 miliar kini itu Bapak yang hidup kini saja ya.
Itu yang muslimnya itu hanya baru akan menyentuh ya, hampir menyentuh angka 2 miliar. Nah berarti dari 9 miliar dikurang 2 miliar, berarti barang yang masuk neraka Bapak Ibu 7 miliar. Itu yang hidup kini saja, Pak. Yang hidup di zaman kini. Yang masuk neraka itu 7 miliar. Nah dari orang Islam yang jumlahnya 2 miliar tadi, ada yang masuk neraka juga tidak Bapak Ibu? Ya banyak. Lebih dari separuhnya. Calik sajalah cara mencalik itu Bapak Ibu. Bara banyak orang yang lai solat, bara banyak orang yang tak solat. Ada sebuah penelitian itu Bapak di Indonesia itu terkhusus di negara awak, itu hampir 75% orang tak solat. Orang Islam ya. Orang Islam hampir 75% ini tak solat. Anak-anak kebanyakan memang di anak-anak yang sekolah-sekolah itu Bapak yang walaupun mereka itu sudah wajib solat, tapi bara banyak di antara mereka itu yang tidak solat. Alun lain nanti pemudanya, alun nanti adanya yang lah gaib, yang lah baun tanah, indak juga solat-solat. Nah, mereka ini akan masuk ke dalam neraka. Waliyazbillah. Jadi dari jumlah yang sangat banyak ini bisa kita bayangkan bahwa neraka itu adalah sesuatu tempat yang sangat luas nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Bapak kita singkat saja. Di dalam neraka nanti ada malaikat-malaikat penjaga neraka atau malaikat-malaikat yang difungsikan untuk menghukum orang-orang yang ada di dalam neraka. Itu dalam surah Al-Alaq ayat 18. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat yang ke-18 kata Allah Subhanahu wa taala Al-Alaq falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Nama malaikat itu namanya adalah malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini itu disepakati oleh para ulama itu adalah malaikat penjaga neraka. Bukan penjaganya, mohon maaf. Ada nanti malaikat penjaga neraka Bapak Ibu yang untuk mengantisipasi orang keluar dari neraka. Tapi ada malaikat yang kerajanya memang di neraka itu sendiri. Nama malaikat itu adalah malaikat Zabaniyah. Nama malaikat itu adalah malaikat Zabaniyah. Itu adanya nanti di neraka. Kemudian yang terakhir barangkali Bapak Ibu, ini secara umum saja, barangkali nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi secara umum neraka itu nanti di akhirat dia mengeluarkan suara gemuruh yang sangat gemuruh. Jadi neraka ini nanti gambarannya dia mengeluarkan suara yang sangat gemuruh. Itu dalilnya dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-12. Dalam surat Al-Furqan ayat 12. Dia mengeluarkan suara yang menakutkan. Ayat 12, mohon maaf. Al-Furqan ayat 12. Al-Furqan ayat 12. Kita bacakan di sini. Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka, artinya melihat penduduk neraka yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu Bapak Ibu, maka mereka mendengar dari neraka tadi suara yang sangat gemuruh karena marahnya. Jadi neraka itu nanti bisa juga marah, dia bisa berbicara, dan ketika neraka itu marah, yang didengar oleh orang nanti di akhirat Bapak Ibu, suara gemuruh, dan itu menambah ketakutan dari para penduduk neraka. Jangankan gemuruh dari Bapak, dari api neraka, gemuruh dari gunung Merapi saja kini awaklah ketakutan. Kan pada itu Bapak Ibu. Berbunyi gunung Merapi, kemudian bergemuruhnya, awaklah takut-takut dia. Yang sampai nanti terjadi ledakan yang sangat besar. Nah kini
orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka tadi, mereka disambut oleh api neraka, sedangkan api ini mengeluarkan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Itu di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-12 tadi. Atau juga dalam surat Al-Mulk, dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-7. Dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-7 juga Allah SWT menyebutkan tentang gemuruhnya api neraka nanti di akhirat. Kata Allah SWT, "Idza ulqu fiha", jika mereka dimasukkan ke dalam neraka tadi, "sami'u laha syahiqa", jika mereka dimasukkan ke dalam neraka tadi, maka mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Mereka mendengar suara yang sangat mengerikan, sedangkan neraka itu dalam keadaan bergejolak, dia membara dengan api yang sangat tinggi, yang sangat panas, dan seterusnya. Itu namanya Bapak, gambaran-gambaran dari ayat-ayat Al-Quran tentang neraka. Jadi apinya, kemudian apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di dalam neraka yang disediakan oleh Allah SWT, yang fungsinya nanti untuk menambah azab bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Itu barangkali Bapak kajian kita pada subuh hari ini terkait dengan tema yang dibahas oleh penulis, yaitu tentang gambaran umum dari neraka. Kalau kita baca-baca ayat-ayat tentang neraka ke Bapak, maka rasa-rasa tidak ketalok makan di dunia. Jadi kalau kita baca, kemudian kita renungi tentang api itu, jadi bayangkan saja Bapak, api ini gadang tempatnya itu sangat luas, kemudian apinya sangat tinggi, tidak setinggi api di dunia. Api di dunia barangkali tingginya 1 kilo misalkan. Nah, api di akhirat itu, di neraka itu sangat tinggi. Dalam sebuah hadis, ini hadisnya belum kita bacakan, hadis-hadisnya, kata Nabi sebagai contohnya Bapak, ada batu yang dilemparkan ke dalam neraka selama 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Jadi apinya itu sangat dahsyat ya. Apinya hitam, kemudian apinya sangat tinggi, kemudian luasnya sangat luas, kemudian dia bergemuruh, kemudian ada di dasarnya tadi persediaan bahan makanan ada, bahan minuman ada besi ada, rantai ada, dan semacamnya ada. Cuman memang neraka itu nanti bertingkat-tingkat. Ada yang apinya sangat dalam, dan itu api yang disebutkan oleh Nabi SAW, selama 70 tahun orang melemparkan batu baru sampai ke dasarnya. Itu api yang paling dalam. Ada nanti api yang sangat ringan, neraka yang sangat ringan. Gambaran apinya Bapak yuk, sampai kedua mata kaki saja. Jadi api ini menyentuh paling tinggi itu hanya sampai ke kedua mata kaki. Itu neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan nanti di akhirat, ketika orang masuk ke dalamnya, api tadi menyentuh sampai ke kedua mata kaki. Itu gambaran tentang neraka. Jadi ada api yang sangat dangkalnya itu sampai kedua mata kaki, itu yang paling dangkal. Ada api yang pertengahan, ada yang dalamnya 1 meter, ada yang dalamnya 2 meter, ada yang dalamnya selanjutnya sampai yang paling dalam itu Bapak, sampai kata Nabi SAW, 70 tahun orang melemparkan satu benda baru sampai ke dalamnya. Itu api yang sangat dalam. Jadi makanya kalau orang-orang dulu tu Bapak, awak karena iman awak barangkali kurang berasih ya, kurang yakin, atau kurang meresapi ayat-ayat tentang neraka ini, makanya awak biasa-biasa saja. Kalaupun ada ketakutan, barangkali takut, kadang-kadang lagi takut, kadang-kadang tidak. Tapi kalau orang-orang dulu itu memang ketika membaca tentang neraka ke Bapak, langsung terbayang daknya tentang gambaran neraka, kemudian dia tidak bisa menahan dirinya. Dia kemudian menangis, dia kemudian bahkan ada yang pingsan dan segala macamnya. Bahkan ada yang ketika mengingat neraka itu tidak bisa makan. Itu benar-benar ada. Tak taluk dia makan. Kalau orang membaca ayat-ayat tentang neraka, tak bisa makan. Tak bisa galak.
tidak bisa mereka itu bersenda gurau. Itu gambaran orang-orang terdahulu ketika mereka membaca tentang neraka. Bahkan ada yang sampai mati. Kan dulu pernah kalau tidak salah kita sampaikan, ada orang yang mati gara-gara dibacakan ayat tentang neraka. Itu anak dari seorang ulama besar, namanya itu adalah ulama itu namanya Fudail bin Iyad. Kalau tidak salah nama anak itu adalah Muhammad. Nah, anak yang masih umur muda ini Bapak, di atas 20 tahunan, artinya masih remaja atau masih usia dewasa ya. Di antara ciri khas anak ini adalah anak yang sangat takut dengan ayat-ayat tentang neraka. Siapapun yang membacakan ayat tentang neraka, langsung gambaran neraka itu masuk dalam dirinya dan dia tidak bisa menahan diri. Dia kalau dibacakan ayat-ayat tentang neraka, dia menangis, dia menjerit, dia pingsan, kemudian pada akhirnya dia kemudian meninggal dunia ketika ada yang membaca ayat tentang neraka. Makanya dia dinamakan sebagai qatilul Quran. Dia orang yang dibunuh oleh ayat-ayat Al-Quran, dan ayat yang Al-Quran yang membunuhnya itu adalah ayat tentang neraka. Jadi ini barangkali gambaran umum baru tentang neraka. Nanti di pembahasan berikutnya akan kita bahas tentang hal yang lebih banyak tentang neraka ini. Ini yang bisa kita sampaikan. Waktu sudah habis barangkali Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.